A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 34. Wa fil Israiliyati, dan dijelaskan di dalam Israiliyat. Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, qala, adalah berfirman Allah, li ba'di anbiya'i, kepada sebagian para nabinya Allah, wa qad sa'alahu, halnya benar-benar telah bertanya, meminta itu ba'du anbiya kepada Allah, qabula taubati abdin, akan diterimanya taubatnya seorang hamba, ba'da an ijtahada sinina, setelahnya bersungguh-sungguh itu hamba, sinina pada beberapa tahun, fil ibadati, di dalam ibadah. Walam yara, dan tidak melihat itu hamba, qabula taubati, akan diterima taubatnya itu hamba. Faqala, maka berfirman Allah, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kegagahanku, lau syaffa'a fihi ahlus samawati wal ard, andai kata memohon pertolongan fihi, untuk itu hamba, ahlus samawati wal ardi, seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, ma qabiltu taubatahu, maka tidak akan aku terima taubatnya, atau ma qubilat taubatuhu, tidak akan, ma qabiltu, maka tidak akan terima aku taubatahu, akan taubatnya, wa halawatu dzalika dzanbil ladzi taba minhu fi qalbih, sedangkan manisnya itu dosa yang ia tobat dari itu dosa masih ada di dalam hatinya. Jadi di antara tanda tobat itu adanya penyesalan. Di antara tanda benarnya penyesalan adalah lembutnya hati dan bercucurannya air mata. Di antara penyesalan yang betul adalah menetapnya rasa pahitnya itu dosa di dalam hatinya. Jadi kudu ngarasakeun pahit karena dosa teh. Nah, ada hikayat di dalam kitab, di dalam riwayat Israiliyat diriwayatkan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada sebagian para nabi, yang mana sebagian para nabi tersebut meminta kepada Allah agar menerima taubatnya seorang hamba, yang mana hamba tersebut telah berusaha dengan beberapa tahun di dalam ibadah. Dia betul-betul bertahun-tahun ibadah kepada Allah, ingin diterima taubat, artinya diperlihatkan kesungguhannya ya, ada buktinya, secara zahirnya dia betul-betul ibadahnya luar biasa, tapi oleh sebagian nabi ini tidak terlihat ya tanda diterima taubatnya oleh Allah. Bagaimana ini? Akhirnya nabi ini bertanya kepada Allah, memohon kepada Allah agar menerima taubatnya hamba tersebut. Lalu Allah menjawab, kata Allah ya, bagaimana? Wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kegagahanku, andai kata memohon pertolongan untuk hamba tersebut, seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, agar diterima tobat orang tersebut, hamba tersebut, aku tidak akan terima tobatnya. Andai kata seluruh penghuni langit memohon kepadaku untuk diterimanya itu hamba tobatnya oleh aku, dan seluruh penghuni bumi memohon kepadaku supaya tobat itu hamba diterima oleh aku tidak akan terima, kata Allah. Selagi apa? Tidak diterima. Selagi apa? Ya, selagi wahalawatu dzalika dzanbi, ya, alladzi taba minhu fi qalbi, selagi hatinya masih ya merasa nikmat melaksanakan dosa.
dosa yang ia lakukan belum ia rasakan apa Pak? Pahit. Artinya penyesalannya itu. Jadi penyesalan ini sangat penting, sangat pengaruh akan diterimanya taubat. Kalau orang nyesal kan pasti sakit ya. Ini nggak ada sakit, ya, nggak ada sakit hati atas dosa yang ia lakukan. Nah, harus ada sakit hati, ya. Harus ada sakit hati ini sakit atas dosa yang telah dilakukan. Itu kata Allah seperti itu. Allah sampai sumpah, andai kata memohon pertolongan untuk hamba tersebut agar diterima tobatnya, seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, aku tidak akan terima tobatnya selagi ada itu dosa yang ia lakukan, hatinya masih apa? Belum merasakan pahit atas dosa yang ia taubati tersebut. Masih keneh biasa-biasa weh gitu. Dengan rasa pahit, peuheur, nyeri karena dosa nu geus dipigawe. Itulah pentingnya penyesalan gitu ya. Jadi tobat itu harus ada penyesalan, baru bisa dikatakan tobat yang sahih. Fa in kunta fadzunubi a'malun mushtahatun bit-tab'i. Jika kamu berkata bahwa dosa-dosa itu dunub a'malun adalah perbuatan-perbuatan mushtahatun yang diinginkan bit-tab'i dengan tabiat, oleh tabiat. Dosa itu sesuai dengan keinginan nafsu. Fa kaifa yajidu miraratuha, bagaimana seorang bisa mendapatkan akan pahitnya itu dosa. Kebanyakan perbuatan dosa itu ya mustahat, yang diinginkan oleh watak manusia. Watak manusia itu ya keinginannya itu berbuat dosa. Maka bagaimana orang tersebut akan mendapatkan akan pahitnya itu dosa. Kumaha rek ngarasakeun pahit? Da ngeunah dosa mah cek watuk mah. Cek nafsu mah ngeunah dosa teh. Kumaha rek nganggap pahit kana dosa? Da cek nafsu mah dosa teh ngeunah, matak bararetah ge ngeunah teh. Matak bararetah dina dosa teh nganggap ngeunah kana dosa. Lamun geus teu ngeunah mah meureun moal betah. Nya, urang teu ngeunah, alah teu ngeunah ya dahareun bade dituang deui moal. Naha mah kita dituang deui. Da teu ngeunah atuh, tapi lamun ngeunah kalau kanambah we jeung sono wae iraha kadinya deui nya iraha dahar eta deui kitu tah dosa teh manusia kana dosa teh kitu watek manusia kana dosa teh hayang wae hayang nyaritakeun we kagorengan batur sok hayang wae nyaritakeun kagorengan batur teh giminangkana gitu. Contoh seperti itu. Nah, andai kata kamu berkata bahwa dosa-dosa itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh watek manusia, maka bagaimana orang tersebut akan mendapatkan rasa pahitnya itu dosa. Fa'aqulu, maka aku menjawab. Ya, jika ada pertanyaan itu dari kamu, kata Imam Ghazali, aku jawab. Bagaimana jawabannya? Mantana wala asalan. Siapa orang yang meminum madu, kana fihi sumun, yang ada pada madu tersebut racun. Walam yudriku bidzauqi, dan ia tidak mendapatkan akan itu racun, bidzauqi akan rasa. Wastaladzahu, dan ia menganggap nikmat kepada itu madu. Summa maradha, kemudian dia sakit. Wa tala maradu, dan lama sakitnya. Wa alamuhu, dan nyerinya. Ya. Wa tanadzara sya'ruhu, dan jatuhan itu sya'ruhu rambutnya. Rontok sampai rontok rambutnya. Wa falajat a'dhu, dan seteruk anggota badannya. Karena dia makan apa? Madu yang ada racun. Madu enak tidak madu? Enak, manis atau pahit? Manis. Aya nu pahit ge aya. Madu hitamnya. Ya, aya. Bagaimana tawonnya? Madu itu manis ya. Enak itu. Ketika seorang dia meminum madu, mengkonsumsi madu, yang mana di madu tersebut ada racun yang berbahaya, ya, dan dia tidak tahu, dan dia tidak merasakan bahayanya itu racun saat itu, dia anggap wah ini nikmat sampai dikonsum tiap hari, padahal ada racun di dalam madu. Dia anggap nikmat, lama-lama terjadi penyakit. Begitu dikontrol ke dokter, ternyata ini madu mengandung racun. Akhirnya sakit badannya orang tersebut yang mengkonsumsi madu tersebut. Sakitnya lama dan nyerinya sangat terasa, sampai rontok rambutnya,
Sampai-sampai anggota badannya tidak normal, yang tadinya bisa gerak tidak bisa bergerak. Dah. Fa idza qudima ilayya asalun fihi mithlu dzalika sum wa huwa fi qatil ju wa syawalil hawalawah fa tanfaru nafsan dzalikal asam amla. Kemudian ya, orang tersebut yang sakit tersebut dihidangkan kepadanya madu yang ada seperti apa? Seperti yang tadi ada racunnya lagi. Ya teh jelema teh geuring teh gara-gara madu nu aya racun, merekna sarua. Lamun diasongan deui eta jelema, bade dituang moal. Oh, padahal kan madu mah amis. Karena sudah terasa bahayanya, ya. Terasa ini bahayanya, dia pasti akan menolak meskipun dia sedang lapar. Sedang ingin, ya. Apakah nafsunya, keinginan itu orang terhadap itu madu ingin dia makan atau tidak? Ya tidak. Ya. Fa in qutala fa wajahdun lil musyada wad darurah. Nah, ya. Fa hal tanfaru nafsan dzalikal amla. Ketika disodorkan madu yang mengandung racun, apakah senang hatinya? Aduh, ieu madu euy. Kukuring dicokot weh, dituang kitu mah. Oh, karena dia sudah merasakan bahayanya itu madu yang ada racunnya. Maka nafsunya apa? Menjauh. Itulah gambaran dosa tuh nikmat tapi isinya aduh murka Allah di situ. Azab Allah di situ. Hati-hati, lebih bahaya daripada racun. Nah, ketika seperti itu dia akan enggan untuk apa? Mengambil itu madu meskipun dalam keadaan yaitu apa? Dalam keadaan lapar, nafsunya ingin meminum madu, tapi karena di situ mengandung apa? Racun, maka ia tinggalkan. Nafsunya tidak mau apa? Mengambil madu tersebut. Fa in qutala fa huwa jahdun lil musyada wa dzurrah. Barubbama tanfaru anil asal alladzi laysa fi sumun aidan yusybi bihi. Bahkan kadang-kadang orang yang sudah mengalami seperti itu, setiap dia ketemu madu dia takut. Diasongan, yo mah racunan kamu. Sieun aya racunan. Padahal aya sampai situ rasa takutnya. Ya, karena madu yang awal yang beracun tersebut merusak badannya, ya, sampai rontok apa? Rambutnya, sampai ini anggota badannya tidak bergerak, ya, terjadi stroke. Kenapa? Karena dia pernah meminum madu yang beracun. Ketika dia disodorkan madu lagi, yang mana itu dia pernah makan madu yang beracun tersebut, terjadi penyakit yang lama, sakit yang lama, ya. Begitu disodorkan madu lagi, dia angkatan nggak mau. Takut apa? Ada racunnya. Seperti itu nafsunya. Maka fawijdanu taibi miraratadz dzanbi kadzalika yakun. Maka bahwa menemukannya, mendapatkannya orang yang tobat akan pahitnya dosa seperti itu juga. Kadzalika yakun, seperti itu adanya itu mendapatkannya orang yang bertobat akan pahitnya dosa. Wadzalika li ilmi, karena wadzalika bahwa itu li ilmi karena taunya orang yang bertobat bi anna kulla dzanbin fadzauqu dzauqul asal. Setiap dosa rasanya rasa madu. Waduh. Nipu, waduh madu. Nah, untung gede, nipu untung. Oh, nipu. Yuk asli padahal palsu. Gede teh batina. Wah, madu ieu mah. Nggak bohong. Madu. Ya, bisa nipu batur meureun madu cek manehna. Buktina madu teh kumaha? Atoh geus nipu batur teh. Ngawadulan batur atoh diibaratkan seperti madu yang beracun teh. Ya. Wa amaluhu amalusum. Ya, bahwa amalnya artinya pengaruhnya itu dosa seperti pengaruhnya racun yang ada di mana? Di madu tersebut. Nya amis tapi beracun. Nya ngeunah ngabohong teh tapi ingat beracun, racun teh. Mengandung racun, merusak hubungan kita dengan Allah dengan sebab perbuatan dosa. Allah jadi murka, Allah jadi nggak ridho. Itu racunnya, itu bahayanya. Wala tasihut taubatu wala tasduku illa bimisli hadzal iman. Dan tidak sah taubat dan tidak benar taubat kecuali dengan misalnya ini kepercayaan. Ya, jadi harus meyakini bahwa dosa itu racun.
geus ngayakinkeun can kana dosa racun tah kitu we eta mah nya mun jelema geus yakin kana dosa racun rek diasongan kumaha-kumaha ge dibibita kumaha ge moal narima moal ditarima lamun geus yakin kana dosa teh racun kaos tadi teh we jelema ya itu asongan non madu ngan ngandung racun rek keur kayan kumaha ge moal ditarima moal dileueut non sababna berbahaya kitu deui dosa teh racun ngaruksak hubungan urang jeung Allah akhirna Allah bendu di mana Allah bendu wal iyadu billah min dzalik walamma azza mislu hadzal iman azzatit taubah dan ketika ya langka sulit ini misil ini kepercayaan azzat maka langka atau batu taubat yang sebenarnya wattaibun dan orang-orang yang taubat yang sebenarnya. Sorry Imam Ghazali gitu. Ya karena memang sulit meyakini merasa bahwa dosa itu racun sehingga langka sulit cari orang yang betul-betul bertobat kepada Allah dalam dari perbuatan dosanya. Tobat aing moal nyaritakeun deui kagorengan batur efek teh isukna nyaritakeun deui. Umpama ya, kan hese itu teh. Sulit itu, ya, itu. Fala tara illa mu'ridan anillah. Maka tidak melihat kamu kecuali kepada orang yang berpaling dari Allah taala, mutahawinan bidzunub, yang meremehkan akan dosa-dosa, musirran 'alaiha, yang menetap pada dosa tersebut. Fahada syartu tamamin nadam, bahwa ini adalah syarat sempurnanya penyesalan. Ya kan nyaritakeun bab kaduhung tina dosa kudu kaduhung kana dosa teh ya kaos kaduhungna jelema nu ngadahar madu anu ngandung kaduhung teu hayang kain gitu tapi ka gering tapi ka geus we parah itu begitu diasongan deui madu nu beracun kumaha teu hayang aing kadidukeun gitu amek kitu deui urang lamun nya urang nyaan kaduhungna kana dosa kos kitu tah teu hayang aing ngalakonan dosa deui gitu minangkana mudah-mudahannya sadina diparingan ku Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha sadayana dipaparin ku Allah rizki taubatan nasuha amin ya rabbal alamin.